Kediri akan dilewati 2 ruas tol sekaligus. Paling banyak lahan yang akan terdampak dan pastinya pembebasan lahan akan sering dilakukan di sini. Kurang lebih ada 5 hektar lebih lahan yang terdampak 2 PSN pemerintah ini. Assalamualaikum semuanya. Kabar tol Kertosono Kediri dan Kediri Tulungagung memang saat ini sangat gencar dibahas, terutama di Kabupaten Kediri, karena wilayah ini nanti akan dipertemukan 2 ruas tol meski tidak dalam satu jalur lurus. Inilah tol Kertosono Kediri dan tol Kediri Tulungagung yang akan bertemu di Kabupaten Kediri dan efeknya bagi Kediri Raya ke depannya. Seperti biasa, sebelum berlanjut ke pembahasan, dukung selalu channel ini untuk terus berkembang dengan cara subscribe dan nyalakan loncengnya, supaya kalian dapat mengikuti update terbaru pembangunan di Indonesia. Proyek tol Kediri Kertosono dan Kediri Tulungagung membuat luas wilayah Desa Maron, Banyakan yang paling banyak terdampak. Sedikitnya ada 5,3 hektar lahan yang terpakai untuk 2 proyek strategis nasional tersebut. Dari data yang ada, untuk proyek tol Kediri Kertosono total ada 48.901 meter persegi lahan di Desa Maron yang terpakai atau 4,89 hektar tanah. Sedangkan untuk proyek tol Kediri Tulungagung ada 0,45 hektar tanah yang terpakai. Untuk pembebasan tanah tol Kediri Kertosono sendiri, untuk saat ini sudah masuk tahap persiapan appraisal atau penaksiran harga tanah. Sedangkan tol Kediri Tulungagung baru di tahap pengumpulan data awal tanah terdampak. Dan belum lama ini juga sudah diadakan sosialisasi publik kepada warga yang diperkirakan terdampak. Kepala Desa Maron Banyakan Priyadi mengungkapkan, dengan masuknya Desa Maron di 2 proyek tol tersebut, otomatis desanya akan menjalani 2 kali pembebasan lahan. Untuk tol Kertosono Kediri ada 126 titik tanah yang harus dibebaskan. Sebanyak 4,89 hektar tanah yang terpakai untuk tol Kediri Kertosono dan mayoritas merupakan lahan pertanian. Karena itu pula, saat ini pihak desa tengah memikirkan dampak tentang berkurangnya lahan pertanian tersebut. Di sisi lain, saat ini Pemdes Maron Banyakan tengah menunggu pengumuman appraisal dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kediri. Dia menduga belum diumumkannya pembebasan tanah di desanya tak lepas dari luas lahan yang terdampak. Desa Maron merupakan wilayah terluas kedua yang terdampak tol Kertosono Kediri, yakni setelah Desa Ngablak Banyakan yang mencapai 48.901 meter persegi. Sementara itu, selain puluhan bidang tanah yang terdampak tol Kertosono Kediri, total ada 18 bidang tanah yang terdampak di tol Kediri Tulungagung. Dia memprediksi pembebasan lahan untuk tol Kediri Tulungagung di desanya nanti bisa lebih cepat karena jumlahnya sedikit. Hingga kemarin, menurut Priyadi, untuk tol Kediri Tulungagung baru di tahap pengumpulan data awal, yakni fotokopi KTP, KK, serta sertifikat dan bipil pajak, dan sosialisasi pun sudah dilaksanakan pemerintah Provinsi Jawa Timur belum lama ini, tepatnya pada tanggal 24 Oktober 2022 lalu. Meski ada 2 pembebasan tanah tol di desanya, menurut Priyadi 2 proyek tersebut tidak tersambung. Kemungkinan yang Kediri Kertosono adalah jalur interchange Banyakan, dan untuk tol Kediri Tulungagung akan menyambung interchange dari wilayah kota Kediri. Mengenai proyek tol Kediri Kertosono, selain Desa Maron, pengadaan tanah di Desa Ngablak Banyakan dan Desa Bagalan, Kecamatan Grogol yang luasnya mencapai 86.955,34 meter persegi juga belum dibebaskan. Lahan di Desa Ngablak juga akan digunakan untuk rangkaian interchange tol. Sementara, Sekretaris BPN Kabupaten Kediri, Sabto Warsi, menyebutkan proses pembebasan lahan tol Kediri Kertosono di Desa Maron masih dalam proses
pemasukan data ke aplikasi sistem informasi pengadaan tanah. Sebelum dimasukkan menurut waris, harus diteliti dan dicocokkan dengan data hasil ukur. Proses itu membutuhkan waktu agar tidak keliru. Mudah-mudahan bisa diumumkan secepatnya. Adapun untuk progres tol Kediri-Tulungagung, sebanyak 1088 KK mengikuti sosialisasi pembangunan tol Kediri-Tulungagung pada 24 Oktober 2022 lalu di Hotel Crow Victoria Tulungagung. Mereka adalah warga yang kemungkinan tanahnya akan dipakai pembangunan tol. Peserta sosialisasi ini terdiri dari 14 desa di 4 kecamatan di Kabupaten Tulungagung. Sosialisasi yang sudah dilakukan beberapa waktu lalu itu masih dalam tahap awal, karena akan masih banyak lagi tahapan-tahapan selanjutnya. Tapi kabar baiknya, PT Gudang Garam siap menggelontorkan dana untuk pengadaan lahannya. Dan inilah luasan lahan yang terdampak 2 ruas tol di Kabupaten Kediri. Di ruas tol Kertosono Kediri meliputi Desa Maron 48.901,40 meter persegi, Desa Ngablak 23.256,59 meter persegi, Desa Panyakan 2.207,52 meter persegi, dan Desa Sendang 6.858,98 meter persegi. Kemudian di ruas tol Kediri-Tulungagung meliputi Desa Maron 4.445,74 meter persegi, Desa Manyaran 175.649,80 meter persegi, dan Desa Tiron 146.597,49 meter persegi. Jadi untuk total keseluruhan lahan yang terdampak tol Kertosono Kediri dan Kediri-Tulungagung, untuk di Kediri saja mencapai total 407.917,52 meter persegi. Dan ini masih perhitungan sementara. Dengan berjalannya waktu, pasti akan ada tambahan-tambahan lahan yang tidak terduga. Dan seperti yang sudah saya bilang tadi, bahwa meski 2 ruas tol ini ada di Kediri, akan tetapi tidak bertemu di satu jalur lurus, melainkan akan bertemu di simpang susun atau interchange, dan itu juga akan membutuhkan lahan yang luas. Dengan dibangunnya 2 ruas tol di Kediri Raya ini, kedepannya Kediri dipastikan akan berkembang sangat pesat. Apalagi ditunjang dengan adanya Bandara Doho yang saat ini juga sudah dibangun. Didukung juga dengan adanya jalur lintas selatan dan selingkar Wilis. Kita doakan saja semoga semua pembangunan ini lancar tahap demi tahapnya, sehingga bisa selesai sesuai jadwal pemerintah. Dan nanti kita bisa bersama-sama merasakan pembangunan itu. Mungkin itu saja untuk ulasan kali ini, dan nantikan kabar-kabar menarik selanjutnya. Mari kita bersama-sama pantau pembangunan di Indonesia bersama-sama di channel ini. Karena hanya di sini kalian akan mendapatkan detail-detail progres pembangunan dan mendapatkan pemahaman baru yang mungkin jarang kalian temukan di tempat lain. Informasi dan edukasi selalu saya selipkan dalam setiap pembahasan. Diharapkan supaya yang menyimak informasi ini dapat pemahaman lebih. Yang mana jika ada masyarakat yang kurang mengerti bisa sedikit lebih tahu. Semoga ini bermanfaat dan saya mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video menarik selanjutnya.